akan ada capres yang tersangka. Itulah perkataan Fachri Hamzah kurang lebihnya yang membuat gempar kita semua. Tetapi ketika ditarik faktanya, ternyata ada korelasinya juga. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa dua capres kita ini pernah dilaporkan ke KPK, bahkan ada tahap pemeriksaan dan persidangan sebenarnya, meskipun statusnya belum tersangka, rekan-rekan, perlu dicatat itu. Tapi kita melihat bagaimana ada beberapa kejanggalan dari dua figur politik tanah air ini yang sempat bertarung di gelaran pemilihan presiden 2024, seperti Ganjar yang pernah dilaporkan terkait gratifikasi, kemudian ada skandal IKTP, dan Anies ada skandal Formula E serta kelebihan bayar, baik saat menjabat sebagai gubernur DKI maupun saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Namun rekan-rekan, kali ini kita akan melihat bagaimana statement yang sangat-sangat luar biasa dan tentunya menimbulkan pro kontra dan pertanyaan dari kita semua terkait capres yang tersangka tersebut. Nah, kita kalau mau di flashback pun, Anies bahkan sampai pernah dicecar KPK bahkan sampai 11 jam itu rekan-rekan. Nah, dan kita akan saksikan bagaimana kelanjutannya di tengah Presiden Prabowo Subianto yang sangat gencar dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fachri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Pernyataan Fachri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah satu putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fachri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fachri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fachri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Saya sebel, Bang. Banyak yang nyerang-nyerang Prabowo terus. Saya bilang, Prabowo belum pernah disidik, Prabowo belum pernah hadir di persidangan. Calon-calonmu itu sudah ada yang disidik. Sudah ada yang sebenarnya naik ke penyidikan. Dipanggil berjam-jam. Sudah dipanggil berjam-jam. Sudah ada yang di ruang sidang. Iya. Orang-orang bikin pengakuan dia terima uang. Yeah. Jadi jangan-jangan calon kau itu nanti kalau kalah itu jadi tersangka semuanya. Jangan serang Pak Prabowo, nanti saya serang balik, saya gitu. Yeah. Diferensiasi antara figur Prabowo sebagai baca pres dengan figur yang lain. Iya, pasti. Ya, jadi artinya sangat layak diferensiasi ini dikemukakan kepada halayak karena salah satu keinginan masyarakat banyak ya yang tertinggi itu adalah korupsi, pemberantasan korupsi. Gitu. Ya, dan Prabowo orang yang paling disiplin soal korupsi. Karena apa? Prabowo ini ya dengan mohon maaf kita katakan tidak mungkin Prabowo itu kena isu korupsi karena yang dia cari dalam hidupnya itu adalah harta-harta yang terhormat. Makanya tuduhan orang seolah-olah ada korupsi pun itu omong kosong itu, nggak mungkin itu Prabowo itu main begituan tuh. Saya sering bilang ya, ini untuk membaca kelas-kelas elit di Indonesia. Prabowo itu punya kakek Pak Margono, itu bankers di zaman Belanda. Pendiri Bank Sentral. Pendiri Bank Sentral. Sekarang BNI. Sekarang ada bapaknya, itu ekonom dunia, berkelas, disebutnya begawan. Dan the five expert in the world. Iya, dan 5. Dia yang menegosiasikan aset Indonesia dalam transisi kita dari Belanda ke Indonesia. Betul. Pak Prabowo sendiri akhirnya memilih atau disekolahkan militer oleh orang tuanya karena dua adik dari Pak Mitro, Subianto dan Suyono ini gugur di dalam peristiwa Lengkong. Lalu dia ingin anaknya ini jadi tentara.
dan Prabowo jadi tentara. Jadi ini tentara dari kelas elit Indonesia yang soal begitu-begitu tuh nggak kesentuh dia. Dan terus dihubungkan sama kawan-kawannya ini yang nyopet-nyopet kecil-kecil ini kan nggak, saya kecewa loh gitu. Luar biasa, luar biasa. Iya dong. Iya, Anda nggak terima ya? Iya nggak terima. Kenal 30 tahun sama Prabowo. Aku ini kan pimpinan lembaga pengawas Bang di Dewan itu. Jadi aku tahu copet-copet ada di mana. Jadi jangan serang Prabowo. Prabowo bukan kelasnya pencopet-pencopet begitu. Kamu jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya, rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Rekam jejak anggaran aneh Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. 1. Promosi wisata. Anies Baswedan habiskan anggaran 5 miliar buat bayar 5 influencer luar negeri untuk promosikan wisata Jakarta. 2. Jalur sepeda. Anies Baswedan bikin jalur sepeda habiskan anggaran 73 miliar. 3. Lem Aibon. Anies Baswedan siapkan anggaran 82,8 miliar beli lem Aibon. Lebih mahal dari bangun jalur sepeda. 4. Pulpen. Bahkan, Anies Baswedan mau beli pulpen aja Anies minta anggaran 123,8 miliar. Beli pulpen atau beli emas kah? 5. Pengadaan komputer. 1 unit komputer dibanderol 15 juta. Padahal, 1 set komputer cuma dibanderol paling mahal 9 juta di pasaran. 6. TOA. Rencana pembelian 6 set pengeras suara atau TOA bernama Disaster Warning System, DWS, seharga 4 miliar dianggap kuno. Itulah rekam jejak kelebihan bayar Anies Baswedan dalam melakukan modus korupsi. Lihat rekam jejak. Maju juga memperoleh apa yang tadi sudah disebutkan oleh Ima. Ini jadi yang data yang sudah diolah ya? Ya, data sudah diolah. Oke, apa saja kejanggalan data ini? Pasir sekitar 52 miliar. Ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek. Sebentar. Jadi ini anggaran Dinas Pendidikan untuk peragaan, untuk alat peraga sekolah. Alat peraga sekolah helm proyek. Iya. 34 miliar. 34 miliar. Oke. Dan tadi Anda katakan ini di-upload setelah ini dibahas. Anda mengatakan bahwa di Tokopedia hanya Rp30.000. Kenapa di sana harganya berapa miliar? Kemana uangnya? Siapa yang korupsi? Seru juga ya. Ini sama seperti gini nih. Ini harganya berapa ya? Ya kan gini. Betul. Kalau bicara harga itu bisa ukuran. Jadi air yang ukurannya gelas sama air ukuran 1 galon, ya harganya beda lah. Tau nggak yang diramein di situ tuh? Itu Aibonnya ukuran berapa? 10 kilo. Tapi itu sekilo. 10 kilo. Per anak 10 kilo. Jadi dia bilang, ini memang malu-maluin. Tapi 10 kilo satu anak suruh ngapain? Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Aneh, betul-betul aneh. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Dari masa kampanye, kami tidak berencana membongkar yang sudah jadi. Karena itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Kenapa tidak dibongkar? Kerusakan lingkungan yang hebat sekali. Karena itu solusi yang kami lakukan adalah
bekerja sama dengan perbankan, bukan menyiapkan perumahan, kerjasama dengan perbankan. Dengan Bank DKI yang kita siapkan adalah kredit, mereka bisa mendapatkan kredit itu tanpa memberikan DP. DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Pendidikan mah mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. What? Emang boleh? Tapi belum diumumkan syaratnya. Meluncurkan jangan-jangan belum kan persyaratannya? Itu sudah fix. Sudah persyaratannya tadi. Soal warga Jakarta, kemudian sudah menikah, diprioritaskan sudah menikah, dan ansar-ansar biayanya sudah jelas. Ansar-ansar, tapi belum fix kan? Tentu begini, kalau menghitungnya kira-kira 2,1 lah gitu. Kira-kira Mas naruh tahu Mas 2,1, 2,5 jadi. Nah. Kalau 2,1-nya iya 2,1. Cuma 2,1, oh, jadi sudah fix 2,1. Iya. Sudah fix. Kenapa? Enggak, perlu saya teruskan begini. Jakarta itu karena kemudian terkait dengan tadi. Saya selesaikan sebentar. Jakarta itu ada pusat, timur, barat, utara. Oke. Nah, tiap-tiap daerah itu cicilannya beda-beda. Beda-beda. Aturan dari pemerintah pusatnya beda-beda. Oh, karena ini menggunakan FPLP. Ya, jadi aturan pemerintah pusat bukan dari pemerintah provinsi. Precisely. Tapi karena itu izinkan selesaikan. Sebentar, selesai dulu. Ya. Gini, harus ngomong dulu. Dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan. Kemana dengan anggaran 80T Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya
mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya.